Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dengan NIM 2020531141 dari kelas C Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain penelitian guna memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Arif Eskom MCS. Oke. Case Study Research. Latar belakang studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empirisi tentang suatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. 1. Apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena? Misalnya, apa fenomena? Yaitu berkaitan tentang terjadi atau peristiwa yang ada pada bidang IT. Yang kedua, bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT ada yang gagal dan ada yang sukses. Ketiga, fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Yang keempat, studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Konsep menurut ahli atau pakar, menurut Yin 2002, studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Pollitt dan Hangler 1992, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pernyataan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Yang ketiga, Tellis tahun 1997, studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibandingkan pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Menurut Evley V.B. Dreng 2006. Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Oke, saya akan menjelaskan
Fokus yang dimaksud oleh Pollitt dan Hangler yaitu penting dalam studi kasus sebab dibutuhkan analisis yang intensif, bukan bermaksud pada status kemajuan tindakan atau pikiran yang dimilikinya. Sedangkan menurut Yin juga mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus bisa diterapkan apabila batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti pengalaman informasi. Sedangkan yang dimaksud oleh Telis juga menekankan bahwa unit analisis tersebut adalah hal yang kritikal dalam penerapan studi kasus dan dapat bervariasi antara individu atau lembaga. Oke, selanjutnya. Konsep menurut Yin 2002 dan Lamnek 2005 mengatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyediakan suatu gejala dalam latar belakang nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang berdasar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya. Dari proposisi teoritis, studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian yang bersubjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Oke, selanjutnya. Tujuan penelitian studi kasus. Tujuan penelitian studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. 1. Peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. 2. Efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. 3. Memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsisten, gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Pada bidang psikologi dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. 2. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. 3. Pada bidang eksperimen dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Oke, jenis-jenis penelitian studi kasus. 1. Studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus explanatory bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan explanatory yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasusal. Contohnya adalah studi yang mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Kedua, studi kasus exploratory. Studi kasus eksploratory merupakan studi yang digunakan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis
yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awal atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu, peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis, sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Oke, ketiga, studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Keempat, studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Oke, selanjutnya. Kelima, studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan, contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan masyarakat, perbuatan sosial masyarakat, dan sebagainya. 6. Studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Ketujuh, studi kasus mikroetnografi. Studi kasus etnografi merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya, pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. 8. Studi kasus analisis situasi. Merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Oke. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. 1. Studi kasus instrumental tunggal. Studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskan dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. 2. Studi kasus jamak. Merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada suatu penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji suatu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan sehingga peneliti ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. 3. Studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajian lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteks.
Oke, selanjutnya ciri-ciri studi kasus yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. 2. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. 3. Dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. 4. Menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. 5. Menggunakan teori yang sesuai dengan pedoman atau acuan peneliti. Atau acuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan dan kekurangan adalah sebagai berikut. Studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang ada. Studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Kekurangan atau kelemahan. Ya, tadi yang kita bahas adalah mengenai kelebihan, sekarang kekurangan atau kelemahan. Pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersonalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Studi kasus dapat bersifat observasional, mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. 1. Pemilihan kasus. Haruslah berdasarkan alasan yang matang, sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian. Kasus tersebut harus disesuaikan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan ada latar belakang yang jelas. 2. Pengumpulan data. Disesuaikan dengan penelitian. Apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, survei, dan sebagainya. Pengumpulan data harus memperhatikan objek yang diteliti, sehingga data yang didapatkan dapat dibuktikan dan diuji secara valid. Dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitian supaya mendapatkan data-data yang valid. 3. Analisis data. Dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka peneliti menganalisis, mengorganisasi, dan mengklasifikasikan temuan-temuan tersebut. Teknik menganalisis data yang digunakan haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan kekacauan menganalisis data. Keempat, perbaikan. Perbaikan dilakukan karena ada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Perbaikan ini bertujuan untuk menguatkan atau menyempurnakan hasil penelitian. Bisa jadi penelitian ternyata membutuhkan data-data baru, sehingga peneliti harus terjun lagi ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Oke, yang kelima, penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulis laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa baku efektif dan efisien dan jelas.
Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaatan dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian tersebut digunakan pada masyarakat secara umum. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tindakan atau perkataan yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.